fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir. Ya, kita akan masuk pada konsep yang pertama, yaitu tentang debit aliran fluida yang dilambangkan dengan huruf Q besar. Jadi debit aliran fluida ini maksudnya banyaknya air yang mengalir untuk setiap detik, sehingga persamaan dari debit aliran air yaitu Q sama dengan V per T. Q sendiri adalah debit aliran fluida V ini adalah volume air dan T ini adalah waktu. Volume air kita satuannya adalah, satuan kita untuk volume air yaitu meter kubik, dan satuan waktu adalah sekon. Sedangkan apabila kita mengukur kecepatan debit aliran fluida, rumusnya Q sama dengan A kali V. Ya, untuk mengukur kecepatan debit aliran fluida, kita menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. Q sendiri adalah debit aliran fluida, sedangkan A adalah luas penampang, dan V ini adalah kecepatan aliran fluida. Satuannya adalah meter per sekon, sedangkan luas penampang satuannya adalah meter kuadrat. Begitu. Jadi kalau kita mengukur, yang pertama kita akan mengukur berapa banyak debit air dalam satuan volume per waktu. Itu kita mengukur dia punya kekuatan debit air. Sedangkan untuk mengukur kecepatan aliran fluida dari debit air volume ini menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. Biasanya kecepatan aliran fluida ini kita ukur kecepatan aliran di dalam pipa. Kita akan memformulasikan persamaan untuk mengukur kecepatan aliran fluida pada pipa yang disambungkan, yaitu persamaan kontinuitas. Mengenai persamaan kontinuitas ini, kita akan melihat jumlah debit aliran fluida yang masuk Q1 ini sama dengan jumlah aliran fluida yang keluar. Jadi persamaan kontinuitas ini kita akan melihat proses fluida yang mengalir di dalam sebuah pipa atau dua buah pipa maupun beberapa pipa yang disambungkan. Namun kita akan melihat debit aliran fluida yang masuk yaitu Q1 sama dengan debit aliran fluida yang keluar yaitu Q2. Jika diturunkan dari persamaan Q sama dengan A kali V atau luas permukaan kali kecepatan aliran fluida, maka Q1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan Q2 yaitu A2 kali V2. Nah ini, di mana A1 sendiri adalah luas penampang pipa pertama, sedangkan V1 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa pertama, dan A2 adalah luas penampang pipa kedua, dan V2 adalah kecepatan aliran fluida di pipa kedua. Bisa dilihat pada layar. Oke, perhatikan pipa besar ini adalah bagian pertama, sedangkan pipa yang kecil adalah bagian kedua, sehingga luas penampang pipa pertama atau luas penampang besar kita lambangkan dengan A1.
dan kecepatan aliran fluida di pipa pertama kita lambangkan dengan V1. Kemudian luas penampang di pipa kedua atau pipa yang kecil kita namakan A2. Sedangkan fluida yang mengalir di pipa kecil kecepatannya dilambangkan dengan V2. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana perbandingan kecepatan aliran fluida pada pipa besar dan kecepatan aliran fluida pada pipa kecil. Untuk menghitung hasilnya, kita akan menggunakan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Yang pertama, kita akan mengukur berapa jumlah debit air di dalam sebuah wadah. Tentukan debit aliran air yang mengalir pada sebuah wadah jika volume air adalah 0,8 meter kubik dalam jangka waktu sepanjang 4 sekon. Maka berapa besar jumlah debit aliran air yang mengalir? Untuk jawabannya maka diketahui pertama adalah volume air dalam wadah yaitu 0,8 meter kubik, sedangkan waktu yang diukur adalah 4 sekon. Jadi jumlah air dalam wadah adalah 0,8 meter kubik dalam jangka waktu 4 sekon, sehingga kita dapat menentukan debit aliran fluida dengan menggunakan persamaan Q sama dengan V per T, yaitu volume dibagi dengan waktu. Maka Q sama dengan volume air 0,8 meter kubik dibagi dengan waktu yang dibutuhkan sampai dengan air penuh, yaitu 4 sekon. Sehingga 0,8 meter kubik dibagi dengan 4 sekon, maka nilai debit air adalah 0,2 meter kubik per sekon. Ini adalah jumlah debit air yang terukur. Jadi ini hasilnya pada pengukuran debit air. Yang berikut kita akan masuk pada persamaan kontinuitas. Untuk persamaan kontinuitas kita akan mengukur kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Kita akan mengukur kecepatan aliran fluida pada pipa besar dan pipa kecil. Ya, soalnya berikut ini. Dua buah pipa disambungkan jika diketahui luas penampang pipa besar adalah 20 cm kuadrat dan luas penampang pipa kecil adalah 5 cm kuadrat. Jika kecepatan aliran fluida pada pipa besar adalah 10 meter per sekon, maka tentukanlah kecepatan aliran fluida pada pipa kecil. Jika luas penampang pipa pertama A1, luas penampang pipa pertama adalah 20 cm kuadrat dan luas penampang pipa kecil A2 yaitu 5 cm kuadrat, sedangkan kecepatan aliran fluida yang mengalir di pipa besar V1 yaitu 10 meter per sekon, maka berapakah kecepatan aliran fluida yang mengalir di pipa kecil yaitu V2? Oke, perhatikan pembahasannya.
diketahui A1 yaitu luas penampungan pipa besar, yaitu A1 adalah 20 cm kuadrat, A2 adalah 5 cm kuadrat, sedangkan V1 yang adalah kecepatan aliran fluida di pipa besar bernilai 10 meter per sekon, maka yang ditanya adalah berapa besar nilai V2, yaitu kecepatan aliran fluida di pipa kecil. Sebelum kita masuk pada penyelesaian yang menggunakan rumus persamaan kontinuitas, kita akan konversi satuan. Dari cm kita akan konversi ke satuan meter. Untuk A1 sendiri 20 cm, kita ubah ke satuan meter, yaitu 20 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 meter. Atau ubah lagi bisa 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 1 meter. Sedangkan untuk A2 5 cm kuadrat kita ubah ke satuan meter, maka menghasilkan nilai 5 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Ya, setelah satuannya sudah diubah ke meter, maka kita akan menghitung berapa besar nilai V2 atau kecepatan aliran fluida di pipa kecil dengan menggunakan persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita masukkan nilai. A1 nilainya adalah 20 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan V1. V1 punya nilai 10 meter per sekon sama dengan A2. A2 punya nilai 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat dikalikan dengan V2. Ini yang ditanya. Oke, selanjutnya kita akan kalikan 20 dikali dengan 10 yang adalah nilainya sama dengan 200. Tetap kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan V2. Ya, kita samakan aja ini pangkat supaya dalam pembagiannya bisa habis dibagi. Langkah berikutnya kita pindahkan V2 di luas kiri. Maka hasilnya sama dengan 200 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya V2 sama dengan 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 sama dengan 40. Kita akan berpindah pada contoh soal yang berikut, namun dengan konsep yang agak berbeda, yaitu kita akan mengetahui diameter pipa. Kalau tadi langsung kita ketahui berapa besar luas penampungan pipa, namun saat ini soalnya agak berbeda. Kita ketahui dulu diameter pipa. Dengan diameter pipa, kita akan mengkonversi menjadi berapa besar nilai luas penampungan pipa. Ya, dengan mengetahui rumusnya, untuk mengetahui luas penampungan pipa, jika yang diketahui diameter, maka
rumusnya A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Ya, ini rumus luas jika diketahui adalah diameter pipa. Nilai pi kita gunakan bisa 22/7 atau langsung 3,14. Agar lebih sederhana kita gunakan nilai pecahannya 1/4 dikalikan dengan 22/7 dikalikan dengan D kuadrat. Maka A sama dengan 22/28 dikalikan dengan D kuadrat. Nah, ini. Tinggal kita masukkan berapa besar nilai diameter pipa yang diketahui, kemudian kita kalikan dengan 22/28. Oke, kita masuk pada satu soal. Dalam sistem instalasi pipa disambungkan dua buah pipa yang memiliki diameter yang berbeda. Diameter pipa besar adalah 8 cm, sedangkan diameter pipa kecil adalah 4 cm. Jika kecepatan aliran fluida di pipa besar adalah 2 meter per sekon, berapakah kecepatan aliran fluida di pipa kecil? Oke, setelah kita masuk pada penyelesaian, diketahui diameter pipa besar atau D1 sama dengan 8 cm. Kita akan ubah nilai diameter ini menjadi nilai luas penambang pipa menggunakan rumus, yaitu A sama dengan, langsung saja pada rumus yang sederhana, yaitu 22/28 dikalikan dengan D kuadrat. D ini adalah nilai diameter. Maka hasilnya A1 sama dengan 22 dibagi dengan 28 dikalikan dengan D kuadrat, berarti nilai dia adalah 8 D kuadrat. Ya, kita akan bagikan nilai 22 dibagi dengan 28, kemudian 8 dikuadratkan, sehingga hasilnya A1 sama dengan 22 dibagi 28 yaitu 0,785, sedangkan 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Maka A1 didapat dari 0,785 kali 64, yaitu 50,24 cm kuadrat. Kita akan konversi cm menjadi meter, maka A1 akan berubah menjadi A1 yaitu 50,24 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Ini nilai A1 yang diketahui. Selanjutnya kita akan cari nilai A2 dengan menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan persamaan luas penambang jika yang diketahui nilai diameter. Maka A2 sama dengan 22/28 dikalikan dengan D kuadrat. Jika nilai diameter kedua D2 yaitu 4 cm, maka A2 sama dengan 22/28 dikalikan dengan 4 kuadrat. Ya, lanjut. 22 dibagi 28 sama dengan 0,785, sedangkan 4 kuadrat adalah 16. Maka A2 sama dengan 0,785
Untuk konversi ke nilai meter kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Jadi A2 sama dengan 12,56 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Ya, ini nilai A2 yang diketahui. Selanjutnya kita akan masuk pada persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita akan mengetahui berapa besar nilai V2 atau kecepatan aliran fluida di pipa kecil. Masukkan semua nilai A1 kali V1. A1-nya adalah 50,24 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan V1. V1-nya adalah 2 meter per sekon sama dengan nilai A2. A2 adalah 12 A2 sama dengan 12,56 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan V2. Ya. Maka 20,24 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 100,48 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 12,56 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan V2. Kita pindahkan V2 ke luas kiri. Berikutnya kita pindahkan V2 ke luas kiri, maka V2 sama dengan 100,48 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 12,56 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, selanjutnya 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2 selesai. Kemudian 100,48 dibagi dengan 12,56 sehingga V2 hasilnya adalah 8 meter per sekon. Ya, demikian penyelesaian untuk contoh soal jika yang diketahui adalah diameter pipa. Ingat, yang pertama kalian harus mengetahui berapa besar nilai luas penampang dengan menggunakan rumus luas penampang yaitu A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. D ini adalah diameter, maka prosedurnya harus sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Di sini sudah sederhanakan nilai 1/4 dikalikan dengan pi, yaitu 1/4 kali 22 per 7 hasilnya adalah 22/28. Ya, 22 per 28 juga hasilnya juga sama dengan 0,785. Tinggal kalian hafal cara ini saja. Namun jangan lupa nilai diameter harus dikuadratkan. Ini nilai diameter harus dikuadratkan sehingga 8 ini harus dikuadratkan. Maka hasilnya 64 ya dikalikan dengan 0,785 hasilnya adalah 50,24 cm kuadrat. Kemudian jangan lupa lagi konversi dari cm ke meter, sehingga harus dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, begini caranya sampai dengan selesai dapat nilai A1 dan nilai A2. Dan berikutnya masukkan persamaan kontinuitas yaitu
A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Masukkan semua nilai dan hitung dengan benar sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa mendapatkan hasil yang benar juga. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya yang tentang persamaan Bernoulli. Ini tentang persamaan Bernoulli. Untuk pra pembelajarannya kalian perhatikan, kita akan mengukur bagaimana tekanan air, tekanan fluida dengan perbandingan ketinggian. Ini juga dia punya luas penampungan pipa, juga kita variasi dari pipa besar di bagian bawah dan pipa kecil di bagian atas. Konsep ini menerangkan tentang bagaimana kita menggunakan sistem pengairan untuk mengalirkan pipa dari sungai ke gunung. Dengan perbedaan ketinggian akan dipengaruhi oleh perbedaan tekanan air. Jangan lupa juga kalian akan pelajari tentang rumus tekanan hidrostatik. Bagaimana power hidrostatik itu dia bisa dihitung menggunakan rumus apa? Nah, di sini ada Rho kali G kali A, yaitu massa jenis fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Ini akan dipakai pada pertemuan berikut untuk persamaan Bernoulli. Ya, demikian, sampai berjumpa di lain.